warahmatullahi wabarakatuh. Om sengaja mau menjelaskan tentang integral ya. Integral di sini bagi murid privat Om yang kelas 10 Semanda, terutama karena memang semansa ini tidak mempelajari ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ketentuan integral itu misalnya integral A dx ya, integral A dx itu sama dengan langsung aja tinggal ditambahin ax. Dan lalu yang kedua, ya kan, kalau misalnya ada x pangkat n, dx itu integralnya adalah 1/n+1 kali x n+1. Sebetulnya cuma dua ini aja yang dipelajari ya. Contohnya misalnya ya, di sini integral dari 5x ditambah 6 dx ya. Selalu harus dibarengi dengan dx di sini. Lalu diintegralkan di sini. Sedangkan ini itu adalah tanda daripada integral di mana bawahnya itu harus memiliki A, B. Jadi batas bawahnya apa? Di sini dimisalkan A, batas atasnya adalah B. Ya kan? Nah, ini kalau diintegralkan mengikuti aturan di atas itu berarti karena x-nya di pangkat 1 tambahin 1 berarti menjadi pangkat 2 ya kan? Berarti 5/2 ditaruh di sini 2-nya di bawah dan juga di pangkatnya. Sedangkan 6 tadi ya ini merupakan konstanta kalau diintegralkan menjadi 6x ya. Nah, ini A dan B-nya ditulis seperti ini. Jadi untuk jelasnya Om langsung saja di sini ya. Jadi misalnya fungsi f-nya itu sama dengan 6x ditambah 7, ya kan? Nah, batasnya di sini s-nya ya atau jaraknya itu misalkan S bawah, S1-nya, S bawah atau SA-nya itu sama dengan misalkan 2 meter ya. Sedangkan SB-nya atau batas atasnya misalkan 5 meter. Ya kan? Nah, berapakah usaha ya dari data-data ini? Ya kan? Berarti langsung saja di sini usahanya W itu sama dengan integral dari fungsi f 6x ditambah 7dx, ya kan? Nah, batas atas dan batas bawahnya ditulis di sini. Yang bawah berarti ditulis di bawah 2, ini 6. 5, sorry ya, ini 5 ya. Nah, 5. Ini integralkan dulu oleh kamu, ya kan? 6x berarti 6/2. Apa sebabnya 2 di bawahnya? Ini kan x-nya pangkat 1 ditambah 1, berarti ini tulis lagi. Jadi yang bawah dengan pangkat itu harus selalu sama di sini ya. Maksudnya hasil integralnya, begitu kan? Jadi 6/2 x kuadrat ditambah 7x, ya kan? Dan lalu ininya dirubah bentuknya seperti ini. Ini 2, ini 5. Maksudnya apa ini? Maksudnya ya ini W ya. W sama dengan dan lalu W atau usaha sama dengan ini maksudnya adalah selisih dari F5 dari fungsi ini ya dikurangi 2F2 dari fungsi ini. Ya, jadi otomatis di sini F5 dikurangi F2. Ya kan? F5 itu maksudnya ya X-nya diganti oleh 5 dimasukkan ke fungsi ini. Jadi kita sekarang hitung satu-satu. Berarti F5-nya itu sama dengan tadi kan ini 6/2 x kuadrat tambah 7x berarti 3x kuadrat ya. 3x kuadrat ditambah 7x. Berarti tinggal masukkan aja 3 ya. X-nya ganti oleh 5 berarti 5 kuadrat ya kan ditambah 7 kali 5. Tinggal dihitung 5 kuadrat 25 kali 3 berarti 75. Ini ditambah 7 kali 5 35. Berarti ini 110. Sedangkan F2-nya kamu tinggal masukkan F2 ini ke fungsi yang ini ya seperti juga tadi 5 ya kan. Cuma sekarang X-nya diganti oleh 2. Berarti 3x kuadrat menjadi 3 2 kuadrat ditambah 7x 7 kali 2 ya kan. Berarti sama dengan 3 kali 4 di sini ditambah 7 kali 2 14 ya kan. Nah berarti 3 kali 4 itu sama dengan 12. 12 ditambah 14 berarti 26 ya kan. Nah jadi di sini F5
dikurangi F2 yang merupakan nilai daripada ini ya sebetulnya ya. Jadi arti daripada ini, jadi setelah kalian mengintegralkan, ini kan udah diintegralkan ke bawah. Nah, tanda ini tuh berubah di kanan menjadi siku begini. Yang artinya F5 atau penggantian X dengan 5 pada fungsi ini dikurangi oleh X sama dengan 2 ya pada fungsi ini. Atau dengan kata lain, F5 ya dikurangi F2. Kalau ini disebut Fx ya maksudnya fungsi maksudnya. Ini karena bentuknya ini adalah fungsi kuadrat ya. Nah, jadi lalu kamu masukkan satu-satu ya. Di sini F5-nya sama dengan berapa? Ternyata 110 dan F2-nya sama dengan 26. Ya, karena tadi ini artinya adalah selisih daripada F5 dikurangi F2, ya udah berarti tinggal F5W-nya ini sama dengan F5 dikurangi F2. F5-nya diketahui 110, F2-nya 26. Jadi 110 dikurangi 26 ya. Ini sama dengan 94 Joule begitu ya. Oke, mudah-mudahan di sini terutama Rajan mengerti ya. Oke, sekarang ini fungsinya sederhana ya 5x plus 6. Bagaimana kalau fungsinya seperti fungsinya kuadrat ya? Itu sama saja. Pokoknya yang penting di sini kamu bisa mengintegralkan fungsi ini. Fungsi tersebut ya. Misalnya ada fungsi f di sini. Fungsi f-nya itu bentuknya misalkan seperti 1/2x kuadrat misalnya ya. Ini ditambah 5x dikurangin 6. Sedangkan batas bawahnya S atau perpindahan itu dari 1 meter ke ini S1-nya ya, maksudnya S bawahnya ke S2-nya itu misalkan 5 meter ya. Nah, di sini ditanyakan W-nya sama dengan berapa? Ya kan? Ya udah tinggal langsung masukkan, berarti W sama dengan integral, tandanya seperti ini. Kamu tulis batas bawahnya di bawah ini 1, ini 5 di atas, ya kan? Tulis dulu fungsinya. Setengah, awas ini setengah ya, X kuadrat plus 5X min 6. Ada DX-nya, ya harus ada DX-nya, awas ingetin ya. Oke, dan sekarang diintegralkan berdasarkan peraturan yang tadi Om jelaskan. Ini X-nya pangkat 2, berarti tambah 1, berarti X pangkat 3. Jangan lupa ini setengah tidak berubah. Berarti setengah kali 1 per, jadi 3 kan ini, 1/3 berarti. X pangkat 3 ditambah. Ini X-nya pangkat 1 tambah 1, berarti X-nya pangkat 2, ya kan? 5-nya tetap 5/2. X pangkat 2 dikurangi. Nah, kalau konstanta, ya tadi kan ada aturan integral A dx itu sama dengan AX, tinggal ditambahin X doang. Dan lalu untuk batasnya kamu rubah, tandanya seperti kurung siku begini, dari 1, 5, ya kan? Nah, maksud daripada kurung siku begini, ini artinya selisih antara X sama dengan 5 yang dimasukkan ke sini, ke fungsi yang sudah diintegralkan ini, dikurangi X sama dengan 1 yang dimasukkan ke sini juga. Atau kalau ini dibilang sebagai fx atau fungsi terhadap X, berarti artinya batas bawah dan batas atas ini artinya F5 dikurangi F1 ya. Artinya X-nya diganti oleh 5 dimasukkan ke fungsi ini. Kita betulin dulu ininya ya. Setengah kali 1/3 itu 1/6 ya. Ini W-nya sama dengan ini ya. Jadi W itu sama dengan ya. Oke, kamu tulis lagi di sini, betulkan dulu perhitungannya. 1/6 X pangkat 3 ditambah 5/2 X kuadrat dikurangi 6X. Ya, batasnya ditulis dulu ya, 15. Nah, sekarang kita mau menghitung F5-nya berapa. F5-nya berarti ya udah masukkan X-nya ganti oleh 5. Berarti 1/6 kali 5 pangkat 3 ya kan, ditambah 5/2 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 ya kan. Nah, harus hati-hati ngitungnya di sini. Ini adalah 125 kali 1/6 berarti 125/6
ditambah ini 25 kali 5 125 per 2 ya, dikurangi 6 kali 5 30. Nah, di sini lihat ya, angkanya seperti ini. Jadi jelas di sini harus disamakan dulu kan, berarti ini 2 menjadi 6 kan. 125 per 2 itu menjadi, kalau dijadikan per 6 berarti atasnya juga karena bawahnya dikalikan 3 menjadi 6, jadi atasnya dikalikan 3 juga, berarti 375 per 6. Berarti ini sama aja dengan 125 per 6 ditambah 375 per 6 dikurangi, kalau kita sekarang 30 membuat per 6 berarti 180 per 6. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini ditambah ini dikurang ini, ya kan? Berarti 500 per 6 dikurangi 180 ya. 500, ini kan 125 ditambah 375 itu sama dengan 500 ya kan? 500 dikurangi 180 per 6. Ini sama dengan 320 per 6. Ya, 326. Itu bisa disederhanakan kalau kita sekarang membaginya dengan 2 menjadi 160 per 3. Ya kan? Nah, udah antepkeun kayak gini. Nah, sekarang hitung sekarang F1-nya, batas bawahnya. F1, kamu masukkan lagi ke fungsi yang tadi. Nah, ini 1/6 X pangkat 3 di mana X-nya diganti menjadi oleh 1. Jadi 1/6 kali 1 pangkat 3, ya kan, ditambah 5/2 kali 1 kuadrat, ya kan, dikurangi 6 kali 1. Awas, ini adalah F5-nya ya. Oke, jadi ini sama dengan 1/6 kali 1 sama dengan 1/6 ditambah 5/2 dikurangi 6, ya kan? Kita samakan lagi ininya, ini kalikan 3, 2-nya ya, berarti 15/6 ya. Ini sama dengan 15/6 ditambah 1/6 berarti 16/6 dikurangi 36/6. Ari 6 teh 36/6 kan? Jadi biar gampang sama-sama ininya per 6. Itu kan 16 dikurangi 36 sama dengan min 20 per 6. Tadi ketentuannya ya F5 dikurangi F1. Ya udah ya, kita menggunakan 320 per 6 aja karena ininya juga per 6 ya. Jadi F5 ini W dikurangi F1, ini kurungin ya, itu sama dengan 320 per 6 min lagi dikurangi min 20 per 6. Jadi tambahkan ini plus kan, 320 ditambah 20 berarti 340 per 6. 340 per 6 Joule. Nah, inilah dia hasilnya ya. Mudah-mudahan kalian ngerti nanti, insya Allah Fauzan terutama ya, Razan terutama nanti Om terangin ya di lesan lagi gitu kan masalah integral ini. 340 dibagi 6 itu sekitar kalau 6 itu kali 50 aja ya udah 300, sisanya 40 ya. Ya udah tinggal dicari ini 340 dibagi 6 itu sama dengan berapa Joule ya. Nah, itu mengenai integral yang memang baru kalian kenal ya. Sekarang mengenai mau menerangkan juga tentang di sini, awas ya, yang gaya membentuk sebuah sudut ya, gaya di mana gaya tersebut membentuk sebuah sudut ya. Kita tahu bahwasannya usaha itu kan rumusnya adalah F kali S ya. Nah, F ini bentuknya macam-macam, ada yang miring, ya kan, ada yang membentuk sudut sekian. Kalian harus ingat di sini F itu sama dengan sebetulnya sigma F atau penjumlahan dari F. Jadi kalau misalkan sekarang dalam suatu benda, ya, dia ini ada lebih daripada satu gaya, berarti kamu harus menjumlahkan gaya tersebut, ya, dikalikan perpindahannya misalkan. Ini berpindah misalkan 5 meter di sini, ya kan? Jadi bendanya ada di sini, itu disebabkan karena jumlah gayanya ya, misalnya menahan ini misalkan 20 Newton. 20 Newton di sini 30 derajat misalkan ya.
membentuk 30 derajat ke horizontal. Akan tetapi ini lebih besar, misalkan 50 Newton. Ya. Nah, sehingga si benda ini berpindah sejauh 5 meter. Berarti otomatis ini sebetulnya rumus W ini, W sama dengan sigma F kali S. Sigma itu artinya perjumlahan, ya kan? Ke kanan 50 Newton, ke kiri 20 Newton membentuk sudut 30 derajat. Ingat, kamu di sini yang dipakai ini adalah yang horizontal. Berarti yang horizontal ini diambil dari 20 Newton ini yang membentuk 30 derajat. Kamu harus ingat bahwa yang horizontal ini bentuknya, kalau uraikan berarti bentuknya seperti ini kan. Nah, ini aslinya yang 20 Newton. Ya, dimana ini itu sama dengan 20 cos 30. Ya kan? Nah, cos 30 setengah akar 3 berarti ini sama dengan 20 kali setengah akar 3 itu sama dengan 10 akar 3. Ya kan? Karena ininya 30 derajat. Ya, ingat. Cos itu adalah yang samping yang di sampingnya. Berarti ini kan. Langsung aja, ya. Oke, sedangkan ini adalah 50 Newton, ini 10 akar 3 Newton. Jadi otomatis di sini sigma F-nya itu ya menang si yang 50 Newton, lebih besar daripada ini. Ya. Pada faktanya juga benda itu bergerak ke kanan karena yang mendorong ke kanannya itu lebih besar daripada gaya yang mendorong ke kirinya. Ya udah, berarti sigma F-nya itu sama dengan 50 dikurangi 10 akar 3 dikurungin Newton, ya. Kamu bisa masukkan 10 akar 3 itu berapa dalam kalkulator, ya. Sehingga W-nya di sini adalah ini. Ini dikalikan S, ya kan? Jadi W-nya sama dengan dalam kurung 50 dikurangi 10 akar 3 Newton dikalikan perpindahannya yaitu 5 meter. Ya, sama dengan berapa? Ya, sebelumnya karena di sini Om agak sulit ya menghitungnya. Di sini ada si kalkulator 2, cuma ini harus dipegang ya kamera jadi susah. Kamu hitung ini berapa dikalikan 5. Nah, itulah dia joule ya usahanya. Begitu. Dan lalu yang ketiga tentang menghitung luas. Ingat ya di sini luas trapesium itu bentuknya misalkan gini, sep. Nah, misalnya ke bawah gini kan ya. Nah, ini adalah luas trapesium nih. Ya, misalnya ke bawah lalu ke sini. Oke. Nah, baiklah, di sini bagaimana cara menghitung luasnya, terutama sekali ya luas daripada trapesium itu adalah sesuatu yang baru kamu ketahui mungkin ya. Murid-murid Om kelas 10. Nah, di sini misalnya 0, lalu di sini 5, ini 10 misalnya, ini 15, ya kan? Di sini ini F terhadap S. Ya, ini F terhadap S. Ya kan? Kamu tahu bahwa W atau usaha itu sama dengan F kali S. Ya. Ya, itu yang merupakan sebab. Apa sebabnya? Ini mencari usahanya kalau diketahui grafik F terhadap S-nya itu adalah menghitung grafik ini. Tetapi kamu harus ingat bahwasanya ya grafik yang terdapat di atas sumbu X, ini kan sumbu X ya, itu adalah plus, sedangkan yang di bawah sumbu X itu bernilai min. Jadi otomatis kamu harus menghitung, oh ini dulu ya belum ya. Ini misalnya di sini 7 dan lalu ini kalau memperpanjang ke bawah ini itu berarti 8 ya. Misalnya 8. Oke. Oke ya. Berarti ini luas 1 dikurangi luas 2. Ya kan? W-nya itu kan. Berarti W di sini sama dengan luas pertama. Ini adalah trapesium. Ya kan? Setengah jumlah sisi sejajar. Sejajarnya ini nih yang ditandain sama Om. Ini dengan yang atas. Ya kan? Yang sejajar. Yang lainnya nggak sejajar kan, berarti otomatis kalau trapesium itu terdiri daripada dua sisi yang sejajar. Ini 10 dan lalu ini 5, berarti 15 kan ditambahin 10 ditambah 5 kali tingginya. Awas, tingginya itu adalah yang tegak lurus kepada sisi sejajarnya, berarti ini tingginya kali 7 ya. Oke, dikurangi
Nah, ini adalah segitiga biasa, di mana segitiga siku-siku ini rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya dari sini ke sini 5, tingginya yaitu 8. Berarti setengah 5 dikali 8 atau 40 ya. Kita hitung, berarti W-nya ini sama dengan 10 tambah 5, 15. 15 kali setengah, 7 setengah kali 7. Berarti 49 ditambah 3 setengah, 52 setengah, 52,5 dikurangi 5 kali 8, 40 kali setengah 20. Ya kan? Berarti ini 52,5 dikurangi 30 sama dengan 32,5 Joule. Ya kan? Nah, itu adalah tipe kedua. Jadi dalam hal ini kamu harus ingat ya, kalau ada grafik F terhadap S, ya. Nah, ditanyakan usahanya itu sama dengan perhitungan luas grafik tersebut, ya kan? Apa sebabnya pada kasus sebelumnya di mana F-nya dalam bentuk fungsi itu dihitung berdasarkan integral. Karena nanti kamu kelas 12 akan mempelajari bahwa untuk menghitung luas, apakah itu parabol begitu ya, atau hiperbol yang mempunyai fungsinya sekian misalkan ya. Nah, itu fungsinya diintegralkan ya. Misalnya bentuknya seperti ini. Ini Om terangin yang masalah sebelumnya ya. Kalau misalkan fungsi f-nya dalam bentuk kuadrat, katakanlah seperti ini ya, dia tuh seperti ini ya. Kamu tahu kan udah belajar waktu kelas 9. Persamaan kuadrat misalkan fungsinya seperti ini. Dan di sini ada batasnya, misalkan ini 0, ini 3, ini pasti 6 kan. Nah, batasnya 0 sampai 3 gitu kan. Ini misalnya ini merupakan fungsi kuadrat ya, min x kuadrat misalnya dikurangi. Nah, ini bisa dihitung ya, 0 sama 6 berarti berarti x kali x min 6. Tapi ininya minus karena dia terbuka ke bawah. Berarti ini fungsinya adalah min x kuadrat plus 6. Ya kan? Nah, apa sebabnya menggunakan integral? Karena integral dari sebuah fungsi itu, ya, di mana diketahui batas-batasnya, ini seperti ini. Berarti kalau batasnya 0 sampai 3, berarti kalian harus menghitung setengahnya. Segini. Ya, bagaimana caranya? Fungsi ini diintegralkan lalu masukkan batas-batasnya 0 sampai 3. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi apa sebabnya? Ya, integral sesuatu yang harusnya nanti kelas 12 kalian pelajari sudah dipelajari sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Jadi apa sebabnya? Sekarang kalau f-nya dalam bentuk fungsi dan diketahui batas-batasnya di situ, fungsi f-nya ini atau fungsi gayanya ini ya, misalkan ini nih fungsi gayanya min x kuadrat ditambah 6. Ini harus diintegralkan dulu. Dan kalau ditanya di sini s-nya dari 0 sampai 3, ya udah masukkan ya. Jadi ini integralkan lagi. Ya, Om langsung aja di sini kalian harus ingat berarti min setengah x kuadrat ya ditambah 6x. Di mana di sini batasnya adalah 0 sampai 3. 3-nya masukkan ke sini. Kalau 0 masukkan ke sini kan 0. Ya udah berarti nilai dari W-nya itu adalah ya nilai dari F3 ini. Tinggal masukkan min setengah kali 9 berarti min 4 setengah. Min 4 setengah ditambah 6 kali 3 itu 18. 18 dikurangi 4 setengah berarti sama dengan 13,5 ya W-nya. Ya kan? Nah, kalau 0 kan dimasukkan ke sini 0 semua. Tadi kan ketentuannya F3 dikurangi F0, ya kan? 0 ini masukin ke sini ternyata 0. Ya udah dikurangi 0 berarti kan? Ya udah berarti nilainya itu adalah F3 dari fungsi ini. Kalau kamu masukkan 3 ke sini berarti kan 3 kuadrat 9 min 9 per 2 itu min 4 setengah ditambah 18 sama dengan 13,5 Joule ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terutama sekali ya Rajan di sini. Jadi, apa sebabnya sekarang kalau diketahui dalam sebuah soal itu ada fungsi f, yaitu fungsi gaya, dan juga s-nya diketahui dalam bentuk selang, ya, dari s sama dengan 5 meter sampai s sama dengan 10 meter. Sudah Om terangkan di sini ya. Karena memang untuk melukis kurva, ya, dari sebuah fungsi,
ya kan? Nah, untuk menghitung luas daripada kurva tersebut, ya, fungsinya harus diintegralkan dan dimasukkan batas bawah dan batas atasnya, ya. Mungkin itu saja yang bisa Om, terangkan di sini. Adapun tentang, fungsi F dalam bentuk IJK itu maksudnya dimensi ruang ya di situ, ruang D3 ya. Kita tahu kan dimensi 2 itu X, koordinatnya itu X, Y doang, ya kan? Nah, kalau dimensi 3 itu berarti ya dalam bentuk X, Y, Z. Jadi koordinatnya itu ada 3, I, J, K. I ini mewakili sumbu X. J ini mewakili sumbu Y, sedangkan Z ini mewakili sumbu Z. Sorry, IJK, K ya. K mewakili sumbu Z dalam bentuk IJK. Jadi kalian jangan bingung ya masalah itu. Cuma tinggal mengalih-alihkan doang ya. Misalkan ya F-nya diketahui mempunyai koordinat misalnya 5I dikurangi 2Z ditambah misalkan 4K ya. Sedangkan S-nya dia mempunyai koordinat 3I ya ditambah 2J misalkan ditambah 3K ya kan? Karena ketentuannya kalau I dikalikan selain daripada I atau dikalikan J atau K itu sama dengan 0 nilainya. Ya udah berarti di sini ya ini dikalikan yang ini itu sama dengan I-nya dengan I-nya saja. J-nya dengan J-nya saja dan K-nya dengan K-nya saja. Ya udah tinggal kali-kalikan. Ini seakan-akan perkalian skalar 5 kali 3 karena I kali I-nya sama dengan 1 kan. Berarti 5 kali 3 15. Oke, 15 min 2 kali 2 min 4. Lalu 4 kali 3 12. Ya kan, tinggal dijumlahkan 15 kurang 4 11, 11 ditambah 12 sama dengan 23. Jadi kalau ini F-nya, ini koordinat S-nya, berarti W-nya itu sama dengan ini ya. 15 dikurangi 4 ditambah 12 sama dengan 23. Jadi mudah itu ya. Itu lebih mudah daripada menentukan usaha yang diketahui fungsinya. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari video Om ini bermanfaat terutama anak-anak semanda ya, karena anak semansa ini tidak mempelajari usaha itu tidak diperdalam seperti kurikulum 2013 yang lalu begitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.